Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, insya Allah kita akan mulai masuk ya, membahas bab untuk sesi UTS, yaitu bahan penyegar, di mana kita akan membahas 3 komoditi, yaitu kopi, kemudian teh, selanjutnya yang terakhir adalah kakao. Untuk komoditi pertama yang akan kita bahas adalah kopi, di mana nanti kopi ini terbagi ke dalam 2 pertemuan. Sekarang yang pertama kita akan membahas mengenai kandungan-kandungannya, kemudian sejarah, bagaimana pasca panen gitu ya. Kemudian akan dilanjutkan ke bab selanjutnya yang akan membahas tentang teknologi pengolahan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Nah, sebelum masuk ke spesifik ke kopi ya, kita akan bahas sedikit tentang bahan penyegar gitu ya. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang bahan penyegar? Nah, dari namanya saja ya, bahan penyegar gitu ya, berarti bahan yang memang fungsinya untuk menyegarkan. Intinya seperti itu. Nah, definisi lengkapnya adalah bahan penyegar ini adalah semua bahan nabati ya, jadi berasal dari tumbuh-tumbuhan nabati yang dapat meningkatkan semangat pemakainya. Jadi setelah mengkonsumsi bahan penyegar ini, kita akan menjadi lebih bersemangat. Kenapa? Karena pada bahan penyegar tersebut mengandung senyawa perangsang yang termasuk golongan alkaloid, yang dimana senyawa perangsang ini bekerja merangsang saraf-saraf pada tubuh kita sehingga kita akan terasa lebih fresh, lebih semangat. Itu adalah pengertian dari bahan penyegar. Jadi tidak hanya kopi, teh, ataupun kakao, tapi segala macam yang memang membuat kita lebih semangat. Misalnya seperti tembakau, Bu, gimana Bu? Rokok gitu kan. Itu termasuk bahan penyegar. Tapi memang pada mata kuliah ini kita tidak bahas secara khusus ya, karena keterbatasan kita hanya membahas 3 komoditi yang saya rasa baik dari segi produksi maupun konsumsi di Indonesia ini cukup tinggi. Nah, pertama kita akan berkenalan dengan kopi. Oke, siapa sih di sini yang belum pernah mengkonsumsi atau minum kopi gitu ya? Saya rasa kita semua sudah pernah gitu ya. Walaupun mungkin ada yang hobi ataupun suka gitu ya mengkonsumsi kopi, minum kopi rutin gitu. Adapun yang tidak suka ataupun memang punya riwayat tertentu sehingga tidak memperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk rutin mengkonsumsi kopi. Terlepas dari segala macam kondisi itu, kita semua pasti sudah mengenal yang namanya komoditi kopi. Nah, ternyata minuman kopi sendiri sudah lama atau sejak dulu sudah dikenal dalam budaya umat Islam, bahkan pada abad ke-14. Ya. Nah, kopi ini berasal atau dibawa oleh masyarakat Yaman, gitu ya. Yaman, di negara Yaman sana, Ethiopia. Nah, orang Ethiopia ini mulai mengenal kopi sejak tahun 800 sebelum Masehi. Jadi mereka mengkonsumsi kopi dulunya, kopi ini dicampur dengan lemak hewan ataupun anggur ya, untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Jadi memang tujuannya untuk supaya tubuh kita lebih berenergi. Nah, sedangkan untuk kalangan umat Islam sendiri, kalau tadi konsumsinya bersama anggur ya, jadi bukan oleh umat Islam. Sedangkan untuk umat Islam sendiri, kopi mulai dikenal pada abad ke-10, tadi di atas abad ke-14 ya, ternyata pada abad ke-10 juga ilmuwan Islam ataupun dokter gitu ya, dokter Islam yang sudah kita kenal yang bernama Ibnu Sina sudah menyatakan kopi ini
apa namanya, sudah dikonsumsi atau diminum, dan pertama kali diminum adalah oleh kaum Sufi. Kaum Sufi adalah kaum yang apa namanya, seperti ulama-ulama gitu ya, apa namanya, berzikir, aktivitasnya, kemudian berdakwah dan sebagainya. Dan ternyata kopi ini digunakan oleh kaum Sufi untuk sebagai stimulan atau supaya tubuhnya menjadi berstamina untuk melakukan zikir-zikir di malam hari. Nah, kemudian Ibnu Sina dalam bukunya yaitu Canon of Medicine menyebutkan bahwa zat dalam kopi dapat membuat semangat dan energi pada tubuh. Jadi sudah dari zaman dahulu umat Islam khususnya Ibnu Sina ini meneliti tentang zat-zat yang terkandung dalam kopi yang ternyata memiliki manfaat untuk menyegarkan tubuh. Baik itu menguatkan tubuh, kemudian dari segi apa namanya bisa membersihkan kulit, aromanya juga sangat harum gitu ya, sehingga dapat membuat otak kita menjadi lebih rileks dan sebagainya. Itu ada dalam penelitian Ibnu Sina pada bukunya Canon of Medicine. Itu sekilas tentang sejarah kopi dunia. Jadi memang kopi ini sudah sangat erat gitu ya, sudah sangat erat dengan kehidupan manusia dari zaman dahulu. Nah, ini ada sebuah data gitu ya, data yang disajikan dalam bentuk grafik mengenai tren konsumsi kopi dunia. Dari tahun 1970 ya, sudah berapa? 30 tahun yang lalu ya, sampai ke 2020. Jadi ini datanya diambil pada tahun 2010 ternyata. 2010 akan tetapi prediksinya itu sampai 2020. Nah, ternyata setelah didapatkan data konsumsi kopi di dunia dan ditarik garis, garisnya ini cenderung naik, konsumsi kopi ini cenderung naik dari tahun ke tahun. Prediksi sampai tahun ke 2020, ini cenderung naik. Artinya apa? Artinya memang manusia semakin senang mengkonsumsi kopi. Kenapa bisa semakin senang mengkonsumsi kopi? Mungkin dari segi apa namanya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari kopi itu sendiri, ataupun dari pengolahan yang juga semakin beragam dan menarik untuk dikonsumsi, ataupun dari segi produksi juga yang semakin banyak sehingga apa namanya distribusi dan tingkat pemasarannya semakin tinggi. Yang jelas, tren konsumsi kopi dunia ini semakin naik. Nah, di Indonesia sendiri, kopi untuk pertama kali datang dibawa oleh seorang pria berkebangsaan Belanda. Jadi memang Indonesia ini kan apa namanya dijajah Belanda cukup lama ya, 3,5 abad, dan ternyata di antara waktu itu yaitu pada tahun 1646 seorang pria berkebangsaan Belanda ini membawa kopi. Yang pertama dibawa adalah biji Arabica. Mocha Arabica, mocha dari Arab. Itu Arabica mocha dari Arab. Nah, ternyata apa namanya mocha itu kan kita sudah mengenal ya istilah mocha. Ternyata mocha itu merupakan sebuah kota pelabuhan yang terletak di Yaman gitu. Jadi memang tadi kita sudah bahas bahwa asal kopi itu berasal dari Yaman, Ethiopia. Di situ ada sebuah kota yang bernama Mocha. Nah, kopi dari Mocha ini yang dibawa oleh pria berkebangsaan Belanda masuk ke Indonesia. Sehingga kita pun sampai sekarang sering menyebut kopi dengan istilah apa namanya Mocha. Nah, selanjutnya Robusta masuk pada apa namanya tahap selanjutnya. Robusta masuk. Dan sampai sekarang juga yang paling banyak ditanam di Indonesia itu adalah kopi Robusta. Jadi pertama itu apa namanya Arabica sebenarnya, tapi kemudian masuk Robusta dan apa namanya paling banyak
sekarang yang dibudidayakan adalah Robusta. Nah, Indonesia ini pernah tercatat sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Gitu. Jadi begitu luas perkebunan kopi di Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda, bahkan sampai sekarang pun Indonesia masih merupakan salah satu produsen kopi terbesar. Kopi mentahnya ya, tapi untuk pengolahan dan sebagainya itu mungkin tidak menduduki peringkat atas. Tingkat konsumsi kopi di Indonesia sendiri pada tahun 2015 mencapai 0,896. Ini bisa diupdate ya, nanti bisa dicari data terkini berapa konsumsinya, yang jelas akan semakin meningkat. Nah, ini adalah gambaran perkebunan rakyat yang memproduksi komoditi kopi. Tercatat 643.000 pada tahun 2014. Dan sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak memproduksi kopi di sini adalah Lampung ya. Sumatera Selatan 21%, kemudian Lampung 18%. Lampung masih masuk Sumatera Selatan ya kalau nggak salah. Jadi memang paling banyak di Sumatera Selatan. Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, Aceh, Jawa Timur, dan provinsi lainnya ini tergabung 29%. Artinya memang hampir menyebar di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Memang banyak sekali perkebunan kopi. Nah, keunggulan kopi Indonesia di luar negeri. Jadi memang kopi Indonesia itu merupakan salah satu kopi yang terkenal di dunia. Tadi ya, selain merupakan produsen terbanyak gitu ya, kopi Indonesia cukup disukai oleh masyarakat dunia. Karena memang memiliki aroma yang khas, cita rasa yang khas gitu ya, sehingga sangat disukai oleh pencinta kopi. Nah, ini adalah beberapa jenis kopi specialty, artinya dia memiliki aroma yang khas yang tidak dimiliki oleh kopi lain. Ini adalah beberapa kopi, 5 di antara kopi-kopi tersebut, kopi yang terkenal, yaitu kopi Aceh, atau kalau di masyarakat dunia menyebutnya Gayo, gitu ya, suku Gayo, di sana ada suku Gayo, Gayo Coffee, kemudian Mandeli juga masih di Sumatera Utara ya, Mandeli Coffee, kemudian ada Java Coffee ini kopi Jawa juga cukup terkenal, kopi Bali, kemudian kopi Toraja. Di samping salah satu komoditi kopi yang sangat-sangat terkenal dan cukup mahal harganya, kemudian disukai dan sangat khas sekali hanya ada di Indonesia adalah kopi luwak. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kopi luwak ini. Yang jelas kopi luwak merupakan salah satu kopi yang terkenal di dunia, yang berasal dari Indonesia, yang memiliki cita rasa yang sangat unik, baik itu dari segi proses maupun cita rasanya itu sendiri. Nah, berikut adalah anatomi biji kopi. Jadi kopi ini yang dimanfaatkan adalah bijinya, gitu ya. Ketika bijinya itu dipotong secara melintang, nah ini adalah penampangnya. Jadi ada beberapa bagian, ini kalau misalnya dilihat dari atas ya, ada bagian kulit buah di sini. Kulit buah nanti akan dihilangkan atau tidak dimanfaatkan dalam pengolahan minuman kopi. Terus kemudian ada kulit tanduk, ada kulit ari, ada biji kopi itu sendiri, ada endoscarp, dan ada pulp. Nah, ini beberapa bagian juga sama, pulp dan sebagainya. Nah, kenapa sih
atau bagaimana sih biji kopi ini disebut sebagai biji kopi yang berkualitas gitu ya? Apa sih yang menentukan kenapa sih ada biji kopi yang mahal, ada biji kopi yang murah, terus kemudian kenapa sih orang sampai apa namanya bela-belain gitu ya membeli biji kopi dengan apa namanya harga mahal gitu ya? Apa sih yang menentukan? Ada beberapa faktor, di antaranya yang paling menentukan adalah ketiga ini. Yang pertama adalah keasaman. Jadi ada cita rasa asam yang terbentuk di dalam biji kopi, terutama ketika sudah diproses dan dijadikan minuman. Nah, biji kopi yang baik memiliki keasaman, jadi punya rasa asam, tapi tingkatannya tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi hanya sebagai pelengkap saja rasa asamnya. Nah, tingkat keasaman kopi ini ditentukan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah tempat tumbuh dan pengolahannya. Jadi tempat tumbuh, apa namanya, kopi yang ditanam di Indonesia beda dengan hasil kopi yang ditanam di luar negeri, pun dengan tingkat keasamannya. Oleh karena itu memang tiap daerah memiliki kopi yang cita rasanya itu khas, karena memang tempatnya sendiri berbeda dari segi iklim, kondisi tanah, dan sebagainya. Jadi tingkat keasaman. Kemudian selanjutnya adalah aroma. Aroma adalah yang diterima oleh indera kita melalui dua mekanisme, yaitu persepsi yang dicium oleh hidung, kemudian pada saat berada pada mulut, itu aroma. Nah, aroma kopi ini juga khas, masing-masing punya aroma kopi tersendiri. Baik itu kopi Aceh, kopi Jawa, dan sebagainya, masing-masing mempunyai aroma tersendiri. Dan apa namanya, cukup beragam gitu ya. Selanjutnya adalah badi. Badi merupakan, badi merupakan rasa mantap pada kopi yang dapat dirasakan dengan membiarkan kopi tetap berada di lidah dan menggosokkannya dengan langit-langit mulut. Mohon maaf sebentar ya. Udah 15 menit, sayang banget. Gagal. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai ke badi gitu ya. Badi merupakan rasa mantap. Jadi ketika kita meminum kopi, maka saat setelah minum kopi, kita masih bersisa, ada rasa yang bersisa di lidah gitu ya. Kemudian kita gosok-gosokkan ke langit-langit mulut, maka akan terasa rasa kopi itu sendiri yang apa namanya khas gitu ya. Nah, biasanya badi ini merupakan salah satu indikator ketika uji organoleptik pada kopi. Gitu. Kalau untuk apa namanya biasanya panelis-panelis terlatih ya yang terbiasa mengkonsumsi kopi pasti akan bisa membedakan bagaimana tingkat keasaman, aroma maupun badi dari kopi apakah bagus atau tidak. Itu tadi 3 faktor yang menentukan kualitas biji kopi. Nah, tadi kita sebut ada aroma pada kopi gitu ya. Nah, aroma pada kopi ini merupakan gabungan atau dihasilkan dari banyak sekali senyawa, bentukan dari banyak sekali senyawa, sehingga menimbulkan aroma yang sangat khas gitu ya masing-masing kopi. Nah, senyawa-senyawa itu antara lain golongan fenol dan asam yang tidak mudah menguap, seperti ada asam klorogenat, asam kuinat, kafeat, dan riboflavin. Kemudian ada golongan karbonil, karbonil asam, ada golongan asam amino bebas, dan asam mudah menguap. Ini hanya sebagian saja yang cukup familiar atau cukup banyak gitu yang terkandung. Tapi sebenarnya pembentuk aroma kopi ini sangat banyak sekali, bahkan ada yang menyatakan lebih dari 800 senyawa yang bisa
membentuk aroma khas pada kopi. Nah, kita akan bahas komposisi biji kopi atau komposisi buah kopi gitu ya. Nah, dari kulit tanduk nih, tadi kopi itu, biji kopi kan terdiri ada kulitnya, kulit tanduk, terus kemudian nanti ada pulp, kemudian ada biji gitu ya. Nah, pada kulit tanduk ini terdiri dari ada protein kasarnya, terus kemudian ada serat kasar paling banyak ya, paling banyak adalah serat kasar namanya kulit gitu ya. Kemudian hemiselulose, gulanya juga cukup banyak pada Arabica. Ini antara Arabica dan Robusta juga cukup jauh berbeda gitu ya. Tapi untuk kulit tanduk ini, nah ada jurnal atau ini hanya contoh saja, kalian bisa cari beberapa studi literatur tentang pemanfaatan kulit kopi. Jadi ternyata kulit kopi sudah mulai dimanfaatkan, tetapi memang masih terbatas pada mol. Mol ini mikroorganisme lokal gitu ya, yang untuk biasanya dicampurkan ke pakan ternak gitu. Sehingga si kulit ini tadi kan seratnya cukup tinggi ya, potensialnya untuk pakan ternak. Kalau untuk pakan, mesti untuk bahan pangan, coba dicari saja apa namanya riset-riset terkini apakah sudah ada. Nah, kemudian pulp. Pulp itu daging buahnya ya, walaupun sedikit tapi tetap ada apa namanya pulpnya di buah kopi. Pulp ini antara Arabica dan Robusta, ini perbedaannya. Yang paling banyak juga seratnya cukup banyak ya, 27% pada Arabica. Kemudian gulanya 12% sekitar. Kemudian ada komponen-komponen lainnya. Pulp juga bisa dimanfaatkan. Nah, di sini pada jurnal ini ternyata pulp bisa dimanfaatkan menjadi minuman sari buah gitu ya. Tadi karena kandungan gula yang cukup tinggi, seratnya juga cukup tinggi, dan kalau daging kan lebih apa sih namanya ya, bulky gitu ya, nggak seperti kulit gitu. Jadi masih bisa diolah menjadi sari buah ini dengan penambahan buah terong belanda. Dan terong belanda juga kita kenal bisa untuk jus dan minuman ya. Nah, kalian bisa baca lengkapnya, mungkin bisa searching di apa namanya Google tentang pemanfaatan pulp pada kopi. Yang jelas sudah banyak penelitian yang dilakukan. Nah, lapisan lendir, tadi ada kulit, kemudian daging buah, dan ternyata ada lapisan lendir sebelum masuk ke biji. Nah, lapisan lendir ini terdiri dari 85% air dalam bentuk terikat ya, kemudian 15%-nya bahan padatan yang tidak larut air, terdiri dari pektin dan gula. Sekarang kita akan lihat komposisi kimia dari biji kopi itu sendiri. Biji kopi itu sendiri ternyata terdiri dari air sebanyak 48-50%. Air, kemudian bahan keringnya terdiri dari karbohidrat 60%, minyak, protein, asam-asam non-volatil, abu, trigonelin, dan kafein. Itu kenapa minum kopi juga kadang kita terasa cukup mengenyangkan gitu ya, karena karbohidratnya memang cukup banyak di samping air tentunya. Nah, di sini catatannya kafein di sini juga berbeda-beda ya kandungan kafein dari masing-masing jenis kopi. Di sini Arabica memiliki kandungan kafein yang lebih rendah dibandingkan dengan Robusta. Ini karbohidrat tadi ya, karbohidrat yang cukup banyak terkandung di dalam biji kopi, sukrosa, pektin, pati, hemiselulose, selulose, dan sebagainya.
Kemudian ini jenis-jenis minyak yang terdapat dalam biji kopi. Ini protein, banyak sekali ya. Kemudian kita akan menyoroti tentang komponen terpenting pada kopi. Tadi saya sudah mengatakan bahwasannya untuk membentuk aroma kopi itu sendiri juga dibutuhkan atau dihasilkan dari banyak sekali senyawa, lebih dari 500 senyawa. Nah, komponen terpenting pada kopi yang menjadikan kopi itu kita sebut sebagai bahan penyegar gitu atau fungsinya bisa menyegarkan. Komponen terpenting itu adalah kafein dan kafeol. Bedanya apa? Kafein ini berfungsi sebagai bahan perangsang, jadi bahan utama ataupun peran utama gitu ya dari kopi. Kenapa disebut sebagai bahan penyegar adalah dari kafein itu sendiri yang berfungsi sebagai bahan perangsang. Sedangkan kafeol ini lebih berfungsi sebagai flavor atau aroma gitu. Jadi, tapi keduanya ini memang tidak bisa dipisahkan atau sangat penting pada kualitas kopi gitu ya, sehingga kafein dan kafeol ini dua komponen yang cukup penting. Kafeol ini ternyata berasal dari kafein. Jadi kafein itu dalam prosesnya akan berubah menjadi kafeol, yaitu dengan jalan sublimasi. Nanti ada proses pengolahan kopi, di sana kita akan berkenalan dengan tahap sublimasi pada proses penyangraian yang akan menghasilkan kafeol dari komponen kafein. Jadi sebagian akan diubah menjadi kafeol dan akan menciptakan flavor atau aroma, sebagian lagi masih dalam bentuk kafein dan dia yang akan berfungsi sebagai bahan perangsang serta pencipta rasa pahit gitu ya. Nah, selain kafein dan kafeol, ada kita kenal sebagai antioksidan pada biji kopi. Jadi biji kopi tadi juga merupakan minuman kopi merupakan minuman yang cukup baik atau bermanfaat untuk kesehatan karena dia juga mengandung antioksidan. Yang kita tahu antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas sehingga menjadikan tubuh kita lebih sehat. Nah, bentuknya merupakan senyawa polifenol, yaitu flavonoid dan fenol. Nah, polifenol ini bisa terdiri dari asam klorogenik, trigonelin, asam kafein, ferulik, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah asam klorogenat. Asam klorogenat merupakan senyawa non-volatil, jadi dia tidak menguap pada saat pemrosesan biji kopi. Nah, senyawa asam klorogenat ini dapat kita lihat atau kita analisis secara kuantitatif ya jumlahnya menggunakan HPLC. Tapi kita tahu memang HPLC ini ya selain cukup mahal, kemudian prosedurnya juga cukup rumit, sehingga dalam perjalanannya para peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan spektrofotometri VIVIS, dan ternyata memang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya asam klorogenat atau jumlah asam klorogenat pada biji kopi. Nah, di sini ada salah satu hasil penelitian Daglia et al. Tahun 2000 menunjukkan bahwa kopi Robusta memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan Arabica. Artinya, asam klorogenat ini kan merupakan salah satu jenis flavonoid tadi ya, flavonoid, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kopi jenis Robusta ini memiliki kandungan asam klorogenat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Arabica. Apa sih manfaat positif dari asam klorogenat ini? Tadi ya, basicnya dia adalah senyawa fenol ya, flavonoid, sehingga dia dapat berfungsi sebagai antioksidan yang bisa mencegah berbagai penyakit ya, yang berhubungan dengan stres oksidatif.
seperti kanker, kardiovaskuler, penuaan, penyakit neurodegeneratif, ataupun kanker itu sendiri ya, anti kanker. Karena tadi mekanismenya asam klorogenat ini merupakan antioksidan, di mana dia dapat menangkap radikal bebas ya, ikatan-ikatan yang bebas gitu ya, senyawa-senyawa yang tidak berikatan maksud saya, sehingga bisa mencegah penyakit-penyakit ini. Selain asam klorogenat, yang berperan sebagai antioksidan pada biji kopi adalah kafein. Tadi ya, kafein merupakan alkaloid heterosiklik dalam golongan metilsantin yang menurut definisi berarti senyawa organik yang mengandung nitrogen dengan struktur 2 cincin atau 2 siklik. Ini adalah gambaran struktur dari kafein. Nah, cirinya kafein ini dia merupakan penyumbang rasa pahit. Penyumbang rasa pahit, warnanya putih, dan yang berguna pada bidang obat-obatan juga sebagai aditif, bahan aditif, jadi bahan tambahan, karena memang tadi dia termasuk golongan alkaloid dan dia merupakan salah satu antioksidan. Nah, rasa pahit pada ekstrak kopi disebabkan oleh kandungan mineral bersama dengan pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, dan senyawa organik lain. Jadi memang baik itu rasa maupun aroma itu tidak hanya dihasilkan oleh satu senyawa saja. Walaupun kafein memang salah satu prekursornya, tapi dia tetap harus bereaksi dengan senyawa-senyawa yang lain, mineral dan sebagainya, sehingga menciptakan rasa pahit. Cara kerjanya adalah menyaingi fungsi adenosin. Salah satu senyawa ini adenosin ini merupakan salah satu senyawa yang ada pada sel otak yang bisa membuat orang cepat tidur. Nah, dengan menyaingi fungsi adenosin ini maka tubuh itu akan lebih bersemangat gitu ya. Jadi ditekan kerja adenosinya sehingga kita tidak mengantuk. Nah, kafein ini tidak memperlambat gerak sel tubuh, tapi dia membalikan semua kinerja adenosin hingga menghilangkan kantuk, memunculkan perasaan segar, kemudian gembira, saraf-saraf mata menjadi lebih terbuka lebar, dan efek sampingnya adalah jantung juga berdetak lebih kencang karena aliran tekanan darah itu naik membawa oksigen ya, sehingga kita tidak merasa kantuk. Gitu. Jadi kuncinya adalah aliran darah tersebut naik membawa oksigen sehingga kita tidak merasa kantuk. Kemudian saraf-saraf dari beberapa anggota tubuh tadi juga lebih dipacu untuk bekerja. Dia juga mengundurkan otot halus, merangsang otot jantung, dan merangsang aliran urin yang berlebih. Sehingga kalau kita minum kopi nih, terutama ketika kita tidak mengkonsumsi yang lain, kemudian kita minum kopi, maka kita akan terasa lebih sering untuk buang air kecil ya. Itu karena mekanisme dari kafein itu sendiri. Oke, selanjutnya masih di kafein ya. Ternyata kafein ini dapat bereaksi dengan asam, basa, dan logam berat ya. Kemudian bisa terdapat dalam kopi Sunrise sebanyak 85 mg, kopi instan ini 60 mg, kopi dekafeinasi artinya sudah dikurangi kafeinnya menjadi 3 mg. Dan kafein ini diabsorpsi sempurna dalam sistem pencernaan itu dalam waktu 30-60 menit, sehingga ketika kita minum kopi tidak langsung merasa segar ya, tapi butuh waktu untuk si kafein ini bekerja di dalam tubuh. Dan efeknya ini muncul dalam 2 jam. Ini beberapa jenis kopi yang banyak di Indonesia, yang cukup banyak di Indonesia, antara lain jenis Robusta. Bisa dibaca ya, ini Robusta, dia rasanya lebih pahit, bijinya oval gitu. Kemudian kalau Arabica ini dari Brazil, dia kafeinnya sebesar 0,8 sampai 1,4.
lebih halus, lebih tidak pahit dibandingkan dengan kopi Robusta. Kemudian Liberica itu di tengah-tengah antara Robusta dan Arabica. Ini perbedaannya dari bentuk bijinya, nanti beda kita lihat, kandungan kafeinnya lebih banyak pada Robusta, makanya Robusta ini lebih pahit dibandingkan dengan Arabica. Kadar gulanya lebih tinggi Arabica, sehingga dia juga tesnya lebih manis ya. Kemudian rasanya lebih pahit tadi yang Robusta, harganya pun lebih murah dibandingkan dengan yang Arabica. Bentar, mohon maaf. Sebentar, mohon maaf. Oke, tadi sampai ini ya. Ini penampakan dari kedua biji kopi. Penampakannya Robusta, ini Arabica lebih lonjong, yang lebih coklat. Ini ketika sudah disangrai. Nah, ini penampakannya Arabica lebih terang ya. Arabica lebih gelap ya daripada Robusta setelah disangrai. Manfaatnya tadi sudah banyak juga disinggung ya, karena kandungan antioksidan pada biji kopi. Jadi kopi ini bisa berfungsi sebagai anti kanker ya, baik kanker payudara. Di sini juga bisa menurunkan resiko stroke karena memang tadi memperlancar aliran darah, kemudian mencegah penyakit saraf, merawat kecantikan juga cukup baik gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai memperbaiki regenerasi pada kulit ya. Kemudian melindungi gigi, ternyata dia dapat mencegah tumbuhnya bakteri-bakteri yang tidak bagus untuk gigi. Dia juga bisa mencegah batu empedu karena tadi memperlancar buang air kecil ya, dan mencegah diabetes tipe 2 karena dia mengurangi adanya retensi insulin gitu. Pengaruh negatifnya, tadi selain positif ada negatif juga ya, karena dia tadi memacu otot jantung, sehingga ketika kita mengkonsumsi kopi, apalagi dalam jumlah berlebihan, jantung kita akan berdebar lebih cepat gitu, sehingga menjadikan pusing dan tekanan darah meningkat sehingga susah tidur. Kemudian bisa menyebabkan radang lambung ya ketika dikonsumsi terlalu banyak atau mungkin pada saat kondisi perut kosong, lambung kosong. Kemudian gigi bisa berwarna kuning. Tadi selain berdampak positifnya untuk kesehatan gigi, tadi untuk mencegah bakteri-bakteri, tapi dia juga menyebabkan gigi menjadi lebih kuning. Nah, kemudian kandungan kimia dalam kopi bersifat karsinogenik pada hewan coba tikus. Tapi ini kalau konsumsinya terlalu berlebih ya. Kemudian bagi wanita hamil juga berbahaya karena ternyata kopi ini dapat diserap oleh janin yang ketika konsumsinya terlalu berlebihan juga dapat menyebabkan keguguran. Wanita yang mengkonsumsi kopi mempunyai risiko timbulnya penyakit kardiovaskular atau jantung ya dibandingkan dengan populasi pada umumnya. Ini pengaruh negatif dari kopi. Oke. Maaf. Konsumsi kopi yang wajar adalah 300 mg kafein atau setara dengan 3 cangkir kopi per hari. Selebihnya itu akan menyebabkan kecanduan ya ketika sudah sampai 5-6 cangkir kopi per hari selama 8-15 kali berturut-turut. Nah, kelebihan ini akan menyebabkan fatal ya bagi manusia tadi seperti gangguan-gangguan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, semakin sering konsumsi kopi, maka akan semakin ketagihan gitu ya, akan dosisnya itu akan semakin tinggi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai kandungan-kandungan kopi dan sebagainya. Untuk diskusi nanti kita sediakan room lain ya. Ini hanya khusus untuk penjelasan. Itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.